Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Adi Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama, jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, like dan subscribe dulu. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Kali ini kita akan membahas tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kalau sebelumnya kita membahas GLB, gerak lurus beraturan, kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih GLBB, gerak lurus berubah beraturan? Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. GLBB itu gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan tetap atau konstan. Kalau kemarin kita belajar GLB, itu yang tetap, yang konstan adalah kecepatannya, V-nya. Karena kalau GLBB itu yang konstan adalah percepatannya. Jadi bedanya GLB dengan GLBB, kalau GLB itu kecepatannya yang konstan atau tetap, kalau GLBB itu percepatannya yang tetap atau konstan. Jadi itu perbedaannya antara GLB dan GLBB. Nah, kalau kemarin pada GLB itu rumusnya cuma satu. S sama dengan V dikali dengan T kalau GLB kemarin. Nah, S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Nah, kalau pada GLBB, gerak lurus beraturan, itu ada 3. Yang pertama di situ dilihat Vt sama dengan V0 plus A dikali T. S sama dengan V0 dikali T plus setengah dikali A dikali T kuadrat. Yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali S. Nah, itu rumus GLBB. Jadi ada 3. Kalau GLB cuma 1, kalau GLBB ada 3. Nah, dengan Vt itu kecepatan akhir. V0 itu kecepatan awal. Satuannya sama meter per sekon. A itu besar percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T itu waktu, satuannya sekon. Dengan S itu jarak atau perpindahan, satuannya meter. Nah, jadi itu tentang GLBB. Nah, ini contoh dari gerak dengan percepatan konstan. Nah, ini contoh dari GLBB. Itu gerak dengan percepatan konstan. Coba kalian perhatikan di situ. Nah, itu contoh gerak dengan percepatan konstan. Nah, ini selanjutnya yaitu grafik GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, di situ ada 3 gambarnya. Yang pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Terus yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Terus yang ketiga, grafik jarak terhadap waktu. Nah, jadi grafik GLBB itu ada 3. Ada tadi percepatan terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, terus jarak terhadap waktu. Selanjutnya yaitu contoh soal. Sebuah kelereng mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin. Kemudian kelereng didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan kelereng setelah bergerak selama 4 sekon. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, diketahui V0, nah kecepatan awal, kecepatan mula itu kan diam. Jadi nilainya 0 meter per sekon.
Terus percepatannya A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Waktunya T-nya 4 sekon. Ditanyakan kecepatan akhir atau Vt. Nah, maka Vt sama dengan V0 plus A dikali dengan T. V0-nya tadi 0, A-nya tadi 2, T-nya 4. Jadi 2 dikali 4 hasilnya 88 meter per sekon kuadrat. Ini contoh soal yang nomor 1. Lanjut contoh soal yang nomor 2. Pada awalnya, Pak Agus mengendarai mobilnya dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Tiba-tiba mobil tersebut direm sehingga mengalami perlambatan 10 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut sampai berhenti? Nah, diketahui V0-nya 20 meter per sekon. Perlambatannya karena dia direm berarti akan mengalami perlambatan, nilainya jadi min 10 meter per sekon kuadrat. T-nya 4 sekon. Nah, Vt-nya kecepatan akhirnya ketika direm berhenti. Nah, kalau berhenti berarti kecepatannya 0. Nah, yang ditanyakan adalah S, jaraknya berapa. Nah, maka jawab dengan rumus GLBB, Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Vt-nya tadi 0, V0-nya 20, plus A-nya min 10 dikali T. Pindah ruas, T-nya yang dicari, nah maka T-nya ketemu 2 sekon. Nah, kalau karena yang dicari itu jaraknya S tadi kan rumusnya V0 dikali T plus setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, maka dimasukkan V0-nya tadi 20, T-nya 2, tadi sudah ketemu, plus setengah dikali min 10 plus 2 kuadrat. Nah, jadi 40 min 20. Maka S-nya jadi 20 meter per sekon. Berarti tadi pertanyaannya berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? Nah, jaraknya itu 20 meter. Nah, itu contoh soal yang nomor 2. Sekarang contoh soal yang terakhir. Pada suatu perlombaan becak, sebuah becak dikayuh dengan kecepatan awal 2 meter per sekon dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan becak setelah menempuh jarak 15 meter. Nah, maka diketahui V0-nya 3 meter per sekon, S-nya 15 meter, A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan Vt kuadrat. Maka dimasukkan nilainya, V0 kuadratnya tadi 2, 2 kuadrat itu 4. 2 dikali A nya 2, S-nya 15, jadi 60. Jadi 4 ditambah 60, hasilnya 64. Nah, biar kuadratnya hilang, maka Vt-nya itu di akar, jadi akar 64. Nah, akar 64 itu hasilnya 8 meter per sekon. Nah, itu contoh soal yang ketiga. Sampai sekian dulu untuk GLBB. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.